Pada tahun 1999 di New York, seorang produser muda baru saja mendapatkan kesempatan emas seumur hidupnya, yaitu diundang ke studio pribadi salah satu orang paling berkuasa di industri musik saat itu. Siapa dia? Yaitu P. Diddy. Kalian pasti pada kenal kan? Nah, yang namanya pertemuan pertama, pasti dia berekspektasi bakal seru-seruan, bikin beat lagu, dan juga pulang membawa calon lagu hits dunia. Tapi begitu pintu studio dikunci, suasananya berubah total menjadi sangat mencekam, Sobat Jiwa. P. Diddy tiba-tiba mematikan semua lampu ruangan, mulai menyalakan puluhan lilin di setiap sudut, dan bukannya menyentuh alat musik, dia malah berdiri di depan komputer sambil komat kamit melafalkan mantra aneh. Dia sedang melakukan ritual pemujaan murni untuk mengisi lagu tersebut dengan energi kegelapan. Supaya apa? Supaya lagu itu bisa laku keras di pasaran. Ini bukan plot twist film horor Sobat Jiwa, tapi ini adalah kesaksian nyata dari Rodney Jerkins, salah seorang produser peraih Grammy di malam itu yang saking ketakutannya langsung mengemaskan semua barangnya dan kabur lewat pintu belakang. Sobat Jiwa, hari ini kita akan membahas cerita konspirasi dunia musik yang ada di Hollywood, mulai dari pengakuan ritual studio yang bikin merinding, kemudian ada deretan artis yang juga mengaku menjual jiwanya, sampai ke misteri frekuensi musik yang tersembunyi yang bisa memprogram alam bawah sadar kita. Tanpa berlama-lama, udah gak sabar untuk mendengar ceritanya, langsung aja kita masuk ke video hari ini. Sobat Jiwa, sebelum kita masuk ke malam ritual di tahun 1999 itu, kita harus berkenalan dulu ya dengan pemilik studionya itu, yaitu Sean Combs atau P. Diddy atau Puff Diddy. Nah, buat sebagian kalian pasti tahu lah ya. P. Diddy itu adalah definisi dari superpower yang ada di Hollywood. Dia adalah salah satu maestro hip-hop paling sukses sepanjang sejarah yang memenangkan banyak Grammy dan juga mendirikan Bad Boys Record dan melahirkan musisi-musisi legendaris. Dan pengaruhnya di Hollywood itu sangat-sangat gede banget Sobat Jiwa. Dia bisa mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi idola dalam waktu yang sangat singkat. Tapi di balik semua prestasinya itu, ada sisi gelap yang sangat mengerikan. Yang belakangan ini akhirnya terbongkar ke publik. Diddy dijerat oleh berbagai kasus hukum berat terkait tindak kriminal seksual, mulai dari perdagangan seks atau sex trafficking, dan juga kekerasan serta pemerasan. Semua ini sering dikaitkan dengan pesta-pesta rahasia yang diadakan, yang dikenal sebagai White Party atau Freak-Offs. Pesta ini dihadiri oleh elit Hollywood dan juga diduga terjadi banyak manipulasi serta eksploitasi seks di dalamnya. Bahkan netizen juga ramai memunculkan teori bahwa salah satu popstar terbesar dunia, yaitu Justin Bieber, yang waktu remaja itu berada di bawah pengawasan Diddy, adalah salah satu korban dari P. Diddy ini. P. Diddy adalah sosok yang sangat ditakuti, punya power, dan juga manipulatif banget di industri musik. Nah, salah satu orang yang diundang masuk ke circle-nya P. Diddy ini adalah Rodney Jerkins, atau yang akrab dikenal sebagai Dark Child. Rodney ini juga bukan produser amatir ya Sobat Jiwa, karena dia adalah otak jenius di balik lagu-lagu hits yang ada di dunia. Kayak kepunyaannya Michael Jackson, Whitney Houston, dan juga Beyoncé. Nah, waktu P. Diddy mengundang Rodney ini ke studio pribadinya yang ada di New York itu, Rodney datang dengan sikap profesionalisme yang tinggi. Dia pikir ini cuma sesi kerja biasa antara dua maestro musik. Tapi begitu mereka mulai bekerja, P. Diddy tiba-tiba mengubah suasana studio menjadi sangat menyeramkan. Dia menyuruh asistennya mematikan semua lampu utama studio sampai ruang itu menjadi sangat gelap. Kemudian P. Diddy mulai menyalakan puluhan lilin dan meletakkannya di setiap sudut ruangan, mengelilingi peralatan mixing mereka. Suasana yang tadinya kayak di studio rekaman pada umumnya dan terlihat profesional, langsung berubah menjadi sangat mencekam dan juga intimidatif. Di situ Rodney mulai menyadari ada yang salah ketika P. Diddy nggak lagi fokus terhadap struktur musik. Di dekat cahaya lilin, P. Diddy justru berdiri di depan konsol studio dan mulai melafalkan mantra-mantra aneh yang Rodney nggak ngerti sama sekali. Dia melakukan ritual gelap, mencoba untuk memasukkan energi ke dalam setiap beat lagu yang sedang mereka buat. Dan di akhirnya nih ya, Rodney tahu bahwa tujuannya adalah supaya lagu itu punya kekuatan mistis untuk mengontrol pikiran orang yang mendengarkan. Sehingga akhirnya bisa laku meledak di pasaran. Di dalam sebuah interview, Rodney cerita gimana anehnya momen saat itu, Sobat Jiwa. One thing I experienced is that this whole thing is spiritual. Most people would just attribute it to being gifted or being talented. But the spirit realm very much controls
what it sounds like, what it looks like, what happens in these rooms, on these records, what's written. I remember even the first record that I did for Bad Boy Records. I remember being in the studio for 4 days straight, no sleep, because I was driven by something more than just my own ability. It was something driving me. Like a demonic spirit? I believe it was a demonic spirit in the sense that if I wasn't in those realms, I couldn't hear the music like that. I couldn't hear it as clear. Like, there were certain sounds and certain things that I could hear and produce that if I wasn't in that mind frame, I wouldn't be able to produce it. So what got you in that mind frame? What would it be? It would be focus, just almost channeling something else. Weed, getting in the studio and just, channeling it, just pulling it out. And when I got to a certain level of it, I noticed it could come in 5 minutes. I could just create something and it would be amazing. Some of the most amazing music I ever heard. Wow. Uh-huh. And you described moments where you saw people actually doing seances over their music. Absolutely. So what did that look like? So we would all be in the studio and it would almost be ritualistic. We would light candles and as the beats are playing, they would, their hands would be moving like this and they would be chanting different things over the music alone. This is before it goes to the writers. And honestly, I can hear it in my ears like it was just yesterday. Like it was amazing music. And I again, you don't get to those realms without a supernatural aid or a supernatural guide. Di sisi lain, Rodney yang dibesarkan di lingkungan keluarga religius yang sangat taat dengan agama, langsung merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia tahu kalau apa yang ada di depannya saat itu bukan lagi sekedar kreativitas seni, melainkan sesuatu yang sangat kelam dan juga berbahaya. Saking ketakutannya dan merasa prinsip moralnya dilanggar, Rodney nggak tunggu sampai sesi itu selesai, Sobat Jiwa. Saat itu juga, dia langsung cabut dan menolak untuk melanjutkan proyek tersebut dan memilih kabur keluar dari studionya P. Diddy. Dan ternyata Sobat Jiwa, yang lebih gilanya lagi, pengalaman yang dialami Rodney ini tidak hanya dialami oleh dia sendiri dan juga bukan oleh 1 atau 2 orang artis Hollywood aja. Ada ternyata banyak musisi papan atas dunia yang juga mengalami kejadian serupa. Nah, siapa aja? Masuk kita ke chapter berikutnya. Sobat Jiwa, nggak sedikit artis yang keceplosan atau bahkan mengakui kalau ada sesuatu yang mengerikan di balik gemerlapnya dunia selebritis yang ada di Hollywood. Salah satu pengakuan yang paling viral datang dari penyanyi pop terkenal Katy Perry. Sebelum Katy Perry terkenal lewat lagu I Kiss a Girl dan juga Roar, Katy Perry sebenarnya memulai karirnya sebagai penyanyi lagu rohani atau gospel dengan nama aslinya, yaitu Kathy Hudson. Dia dibesarkan di keluarga pendeta yang sangat taat. Tapi album rohaninya gagal total di pasaran dan nggak laku sama sekali. Dalam sebuah interview lama yang viral banget, Katy Perry juga bercerita titik balik gimana dia bisa berubah jadi ikon pop dunia. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Waktu dia ngomong kayak gitu, sebenarnya kayak lagi bercanda aja gitu. Tapi buat orang-orang yang percaya konspirasi, itu adalah pengakuan yang sangat-sangat jujur dan juga belak-belakan. Dia menukar ketaatannya demi mendapatkan popularitas global. Nah, kalau misalnya kamu berpikir itu juga cuma candaan Sobat Jiwa, nah sekarang kita dengar apa yang dibilang oleh Nicole, yaitu mantan anggota grup terkenal The Pussycat Dolls. Nicole dikenal punya vokal yang sangat luar biasa kuat dan penampilannya yang sangat memikat. Tapi anehnya ya, karir solonya seolah-olah meredup dan nggak pernah bisa sesukses penyanyi besar lainnya. Nah, di dalam satu interview dengan majalah The Independent, Nicole pernah bilang alasan mengejutkan di balik hal itu. Dia bilang, untuk bisa mencapai level kesuksesan yang sangat ekstrim seperti itu, lu harus menjual jiwa lu ke iblis. Dan gua belum lakukan itu. Mungkin itu alasannya kenapa gua belum sampai di puncak tertinggi tempat seharusnya gua berada. Nah, itu kata si Nicole.
Nicole secara nggak langsung mengkonfirmasi kalau ada sebuah perjanjian istimewa di Hollywood. Kalau seorang artis menolak untuk bergabung, melakukan ritual, atau menyerahkan diri mereka kepada para elit industri, maka biaya marketing mereka akan dihentikan dan karir mereka akan sengaja dihambat. Terus gimana kalau perjanjian itu benar-benar nyata dan berlaku seumur hidup? Nah, kita akan coba cek ya Sobat Jiwa, ada musisi legendaris Bob Dylan. Di usianya yang sudah sangat senja, Bob Dylan masih terus aktif melakukan tur panggung dan merilis karya musik. Dalam sebuah wawancara mendalam dengan Ed Bradley di acara 60 Minutes, si Dylan tadi pernah ditanya ya, kenapa dia masih terus memaksakan diri untuk manggung di usia tua ketika dia sudah punya segalanya, uang udah punya, ketenaran juga udah, bahkan di titik itu dia juga sudah menjadi legenda di industri musik. Kalian tahu Sobat Jiwa, apa jawaban dari Dylan yang berubah sangat serius waktu itu? Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Banyak yang percaya bahwa pemimpin tertinggi yang dimaksud oleh Dylan merujuk pada entitas kegelapan yang menguasai Hollywood. Pengakuan-pengakuan langsung dari para bintang besar ini membuat kita sadar Sobat Jiwa, kalau apa yang terjadi di balik gemerlapnya Hollywood bukan lagi sekedar urusan bisnis musik biasa, melainkan sebuah kontrak spiritual yang sangat mengikat. Kontrak spiritual yang mereka buat di balik layar ini, sadar atau enggak, mulai terlihat dalam bentuk yang sangat nyata lewat performa panggung dan juga karya-karya mereka. Nah, disinilah kita masuk ke salah satu fenomena paling aneh sekaligus mengerikan di Hollywood. Lanjut. Sobat Jiwa, banyak penyanyi besar mengaku bahwa mereka memiliki kepribadian lain yang sengaja diciptakan untuk panggung yang disebut dengan alter ego. Tapi bagi sebagian orang, alter ego ini nggak cuma sekedar karakter buatan, melainkan momen di mana tubuh sang artis diambil alih atau dirasuki oleh entitas lain agar mereka bisa tampil tanpa rasa takut. Salah satu contoh yang paling nyatanya, kalian semua mungkin pada tahu juga ya, yaitu siapa? Ya, Beyoncé. Di tahun 2008, Beyoncé meluncurkan album berjudul I Am Sasha Fierce. Nah, Beyoncé ngaku kalau Sasha Fierce itu adalah alter ego yang dia bikin sendiri ketika dia lagi perform. Beyoncé sendiri pernah mengaku dalam sebuah interview kalau dia sebenarnya adalah seorang gadis pemalu yang dibesarkan di lingkungan gereja. Tapi begitu dia naik panggung, dia akan berdoa dan ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya. It was way better than I expected, and Sasha was in full effect. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage. So Sasha comes out and she's fearless. She can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was gonna be my coming out night for the BET Awards. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Nah, banyak juga nih Sobat Jiwa, netizen yang sering banget menyoroti rekaman-rekaman konser di mana sorot mata Beyoncé itu tiba-tiba berubah menjadi sangat kosong, dingin, dan ekspresi wajahnya itu berubah drastis dalam hitungan detik aja. Seolah-olah emang kayak lagi kerasukan. Dan itu nggak terjadi cuma sama Beyoncé aja. Ada lagi yang lain, yaitu siapa? Lady Gaga. Nama asli Lady Gaga itu adalah Stefani Germanotta. Bahkan sebelum menjadi Lady Gaga, dia pernah merilis album musik tapi nggak pernah laku. Sampai bahkan dia dipecat dari label rekamannya. Dan di momen itulah sosok Lady Gaga itu muncul. Lady Gaga langsung mendobrak industri musik dunia lewat konsep panggungnya yang sangat teatrikal,
penuh darah, dan kental dengan nuansa pemujaan setan. Salah satu penampilannya yang paling kontroversial adalah di MTV Video Music Award, di mana dia berakting gantung diri di atas panggung dengan tubuh yang berlumuran darah segar yang dinilai banyak orang sebagai reka ulang dari ritual pengorbanan darah. Nah, cerita tentang Lady Gaga ini Sobat Jiwa makin rame lagi waktu ada seorang pelayan hotel bintang 5 di London membocorkan cerita ini ke media. Dia bercerita kalau dia menemukan genangan cairan darah pekat secara misterius yang menyerupai darah di dalam bak mandi suite room tempat Lady Gaga menginap setelah dia melakukan konser. Pihak hotel bahkan sampai nggak tahu harus gimana karena kebingungan. Dan itu memperkuat rumor kalau Lady Gaga melakukan ritual khusus secara privat di sela-sela turnya. Sudah 2 ya tadi artisnya ya. Nah, ada lagi cerita yang sama Sobat Jiwa, yaitu kejadiannya sama Rihanna. Sobat Jiwa tahu ya, sebelum popularitas Rihanna naik drastis lewat lagu Umbrella bareng Jay-Z, nah Rihanna ini sebenarnya punya image yang clean banget. Seorang island girl dari Barbados yang punya vibe reggae yang sangat kental. Dan perubahan terjadi ketika dia meluncurkan album Good Girl Gone Bad. Image Good Girl Rihanna itu benar-benar berganti menjadi Bad Girl dengan aura yang 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Nah Sobat Jiwa, kalau artis-artis generasi sebelumnya masih main kode-kodean, nah artis zaman sekarang itu lebih gila lagi. Mereka berani benar-benar terang-terangan. Contohnya si Lil Nas X, rapper yang lagu-lagunya sering banget jadi lagu yang ada di TikTok. Lil Nas X memilih untuk lebih terang-terangan tanpa ada yang dia tutup-tutupi. Dalam video musiknya yang berjudul Montero atau Call Me By Your Name, Lil Nas X menampilkan visual yang sangat gila Sobat Jiwa. Dia turun ke neraka pakai tiang stripper dan memberikan lap dance erotis langsung kepada sosok iblis. Sebelum akhirnya dia membunuh iblis tersebut dan mengambil mahkota tanduknya untuk dia pakai sendiri. Dan gak berhenti di video musik, Lil Nas X bahkan merilis produk kolaborasi sepatu kontroversial yang dia namakan Satan Shoes. Sepatu berwarna hitam merah itu dimodifikasi dengan menggantungkan logo pentagram terbalik dan dicetak hanya sebanyak 666 pasang di dunia. Tahu kan ya angka 666 ya? Dan yang paling gilanya lagi, di bagian sol-sol sepatunya itu diisi dengan 1 tetes darah manusia asli yang disumbangkan oleh para anggota tim produksinya. Benar-benar di luar nalar ya. Melihat ini semua Sobat Jiwa, kita jadi bertanya-tanya, benar nggak? Apakah ini cuma gimmick marketing? Atau jangan-jangan mereka memang sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang mereka sembah di balik layar? Sobat Jiwa, kalau misalnya kamu perhatikan baik-baik, manifestasi kegelapan ini nggak cuma muncul lewat aksi panggung yang ekstrim atau di interviewnya aja. Ada satu hal yang jauh lebih halus, tapi tersebar masif secara konstan di depan mata kita, yaitu lewat simbolisme. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Kenapa musisi global dari genre yang berbeda, generasi yang berbeda, dan juga label yang berbeda, tapi mereka kayak punya satu kesamaan, yaitu satu simbol yang sama. Nah, di chapter ini kita akan membahas simbol-simbol apa aja yang sering muncul. Yang pertama, ada pose menutup satu mata atau yang dikenal sebagai all-seeing eye atau mata satu. Kamu bisa lihat pose ini di mana aja dan itu udah banyak banget ya. Mulai dari video klipnya Rihanna, foto posenya album Lady Gaga, kemudian ada Beyonce sampai aksi panggung Doja Cat. Simbol ini ditarik jauh dari sejarah kuno sebagai mata Horus. Tapi dalam narasi konspirasi modern, mata satu melambangkan pengawasan dari para elit global yang mengontrol dunia dari balik layar. Yang kedua, simbol segitiga atau piramida yang sering dibentuk lewat gestur tangannya para musisi hip hop papan atas itu saat mereka konser. Termasuk Beyonce dan juga Jay-Z. Dan gak lupa juga satu penggunaan lantai bermotif papan catur hitam putih di set video musik mereka. Nah, lantai papan catur ini gak cuma sekedar dekorasi estetik ya Sobat Jiwa, tapi merupakan simbol dari dualitas. Pertemuan antara dunia fisik dan juga dunia spiritual. Atau sebuah lantai ritual tempat transisi dua dunia itu terjadi. Nah, simbol yang terakhir nih Sobat Jiwa yang paling berani adalah visualisasi tanduk Baphomet atau kambing Mendes yang belakang ini sering banget dipakai sebagai aksesori di kepala, kemudian replika patung di layar belakang panggung, serta elemen busana fashion para diva pop yang tadi, yaitu kayak Rihanna, Lady Gaga, dan juga Beyonce. Nah, pertanyaannya sekarang Sobat Jiwa, apakah semua ini adalah sesuatu yang kebetulan? Apakah ini sekedar tren estetik dari para fotografer dan juga sutradara video klip supaya karya mereka terlihat keren, misterius, dan edgy di depan kamera? Jawabannya jelas banget, nggak ada yang kebetulan di Hollywood.
ketika sebuah simbol diulang-ulang secara masif oleh artis-artis dunia tadi, itu adalah instruksi wajib dari label-label raksasa. Simbol-simbol ini kabarnya berfungsi sebagai penanda atau bukti kepatuhan dari seorang artis itu kepada para elit global yang mendanai karir mereka. Ini adalah cara mereka berbisik kepada sesama anggotanya, sekaligus menunjukkan kepada dunia siapa pemilik asli dari industri hiburan ini. Sobat Jiwa, buat yang belum pernah nonton, saya pernah membahas gimana musik bisa mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadar kita. Nah, kamu bisa klik linknya di atas ini atau juga bisa nanti dicek di kolom deskripsi ya. Nah, di chapter ini saya akan membahas gimana musik itu bisa banget mempengaruhi alam bawah sadar kita. Secara psikologis, musik adalah satu-satunya media komunikasi yang punya jalur khusus di otak kita. Musik itu bisa menembus dinding logika dan langsung melesat masuk ke pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari. Yang namanya pikiran bawah sadar ya nggak kita sadari ya. Ketika kamu mendengar pidato politik atau misalnya baca buku, maka otak kirimu akan bekerja untuk menyaring, menganalisa, dan juga mempertanyakan kebenarannya. Benar ya? Tapi ketika melodi dan getaran frekuensi musik masuk lewat telinga, maka otak kanan dan sistem pusat kendali emosi langsung mengambil alih. Kamu nggak akan sempat untuk mendebat liriknya, yang kamu lakukan adalah langsung merasakan emosinya. Disinilah para elit industri dan juga produser jenius memanfaatkan formula yang dinamakan repetitive programming atau pemrograman berulang ini untuk mereka masukkan ke dalam musik. Lewat lirik yang diulang-ulang secara konstan, dipadukan dengan ketukan beat atau getaran frekuensi tertentu yang diselaraskan dengan gelombang otak manusia, maka sebuah lagu bisa bertindak layaknya sebuah mantra hipnotis. Ketika kamu mendengarkan lagu itu berulang-ulang di radio, playlist Spotify, sampai ke TikTok, nah, ini yang perlu diingat ya buat Sobat Jiwa semua ya. Lirik dan pesan di dalam lagu tersebut perlahan-lahan tertanam di pikiran bawah sadarmu menjadi sebuah keyakinan baru, mengubah cara pandangmu, gaya hidupmu, sampai ke perilakumu tanpa kamu pernah merasa sedang diatur. Nah, efek hipnotis massal ini Sobat Jiwa akan mencapai puncaknya ketika kalian semua berada di dalam stadion konser. Pernah lihat kan? Gimana ribuan orang mendadak menangis histeris, berteriak sekencang-kencangnya, bahkan sampai pingsan massal saat melihat idola mereka ada di atas panggung. Ini bukan karena mereka ngefans banget Sobat Jiwa. Di dalam ruang konser, ketika ribuan orang terpapar frekuensi suara bertenaga tinggi yang sama, maka detak jantung dan gelombang otak seluruh penonton dalam studio itu pun akan tersinkronisasi. Mereka masuk ke dalam kondisi psikologis yang disebut altered state of consciousness, atau sebuah kondisi trans atau tidak sadar yang mirip dengan orang yang sedang terhipnotis dalam ritual. Makanya nggak heran Sobat Jiwa kalau belakangan ini muncul fenomena aneh di Amerika, di mana banyak penonton konser Taylor Swift atau musisi besar lainnya mengaku mengalami amnesia pasca konser. Mereka ingat waktu mereka datang ke stadion, tapi mereka sama sekali nggak ingat detail lagu per lagunya atau apa saja yang dilakukan sang artis di atas panggung. Secara medis ini dikaitkan dengan lonjakan adrenalin yang terlalu tinggi. Tapi bagi para pemburu konspirasi, ini adalah bukti nyata dari pemrograman pikiran bawah sadar. Musik di industri Hollywood modern bukan lagi sekadar instrumen hiburan untuk menemani hari-harimu. Musik telah dirancang sedemikian rupa sebagai senjata psikologis masif untuk memprogram emosi, mengontrol perilaku, dan juga menyetir cara berpikir masyarakat dalam skala global. Nah, setelah kita membahas semua potongan teka-teki tadi, mulai dari ritual gelap di dalam studio, pengakuan langsung dari para bintang besar, simbol-simbol yang juga berseliweran, sampai manipulasi frekuensi otak, saatnya Sobat Jiwa, kita mulai coba untuk melihat semuanya dengan kepala dingin dan juga objektif. Industri musik global, terutama Hollywood, adalah sebuah mesin bisnis raksasa yang melibatkan perputaran uang bernilai triliunan dan perebutan kekuasaan yang juga luar biasa besar. Dan hukum dasar dunia itu selalu sama Sobat Jiwa. Di mana ada uang melimpah dan kekuasaan yang absolut, maka manipulasi, keserakahan, dan kendali pasti akan selalu ada di sana. Apakah ini berarti semua musisi dan penyanyi favorit yang kita dengerin setiap hari itu ikut sekte gelap atau menyembah iblis? Enggak juga ya. Di luar sana masih banyak musisi yang murni berkarya karena bakat, kerja keras, dan juga kecintaan mereka terhadap seni musik itu sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa menutup mata dan juga memungkiri bahwa ada sudut-sudut industri yang sangat kelam dan juga mengerikan di balik gemerlapnya panggung hiburan.
ruang-ruang private di mana prinsip moral harus dikorbankan demi kesuksesan, dan sebagai gantinya, karya seni dimodifikasi buat jadi alat pengendali massa. Pada akhirnya, musik itu bukan sekedar kumpulan nada yang numpang lewat di telinga kita. Musik adalah sebuah kekuatan spiritual dan juga psikologi yang nyata. Tinggal pertanyaannya sekarang Sobat Jiwa, kembali ke diri kita masing-masing. Musik yang kamu dengerin setiap hari lewat HP-mu itu, apakah beneran lagi memberikan kamu ketenangan? Atau jangan-jangan dia diam-diam sedang mengontrol pikiran? Coba share pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Sobat Jiwa. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.